Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita ucapkan tahmid untuk mengekspresikan sikap syukur kita kepada Allah secara lisan. Dan mari kita syukuri semua kenikmatan Allah ini dengan syukur yang tepat, dengan sikap yang bijak, sehingga apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita benar-benar menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan kita di dunia wal akhirah. Amin. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini suasananya sangat cerah. Tidak hujan, tidak gerimis, dan setelah kita melaksanakan sholat subuh, utamanya yang berada di Indonesia bagian barat ini barusan selesai sholat subuh. Saya di Yogyakarta baru saja pulang dari masjid. Kita benar-benar berada dalam keadaan fresh. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak berbincang-bincang dengan para jamaah tentang persoalan yang seringkali dimunculkan dan seringkali juga disalahpahami oleh banyak orang, yaitu tentang persoalan syafaat. Ada orang yang mengatakan besok kita tunggu syafaatnya Nabi sajalah. Yang penting kita hidup ini santai, karena betapapun ketika kita itu sudah mendapatkan syafaat, insya Allah kita akan terhindar dari kemungkinan masuk neraka dan akan disegerakan masuk surga. Nah, itu pemahaman yang menurut saya kurang tepat. Syafaat itu memang sesuatu yang bisa diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya, tapi semuanya itu terkait dengan keizinan Allah. Nah, untuk itu mari kita coba untuk kita berbincangkan dengan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, dengan cermat. Mudah-mudahan kita memahami apa sih makna syafaat Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, perbincangan tentang makna syafaat memang hingga saat ini masih banyak menjadi topik yang hangat di masyarakat, utamanya di masyarakat bawah. Di masjid-masjid, di masjid taklim banyak sekali orang yang berbicara. Masih banyak orang di kalangan orang Islam yang sampai saat ini menurut pemahaman saya belum bisa memahami dengan benar makna syafaat itu, karena banyaknya penjelasan dari beberapa pihak yang menjelaskannya dengan penjelasan yang sangat beragam. Ya, kalau kita coba untuk kita simpulkan penjelasan dari para ustadz, para khotib, para kiai, itu simpulannya bisa difahami dengan benar, bisa difahami dengan tepat, bisa difahami dengan apa yang seharusnya kita pahami. Tetapi karena keragaman itu, banyak orang yang justru bingung. Tetapi kalau kita berpijak pada hadis Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita bisa memahaminya dengan lebih mudah. Satu saat Rasulullah itu bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Dikatakan di sini oleh Abu Hurairah bahwa Nabi itu pernah bersabda, setiap Nabi memiliki doa yang mustajab. Doa mustajab itu doa yang sangat berkemungkinan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah akan mengijabahi doa-doa para nabi. Wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, dan dikatakan maka setiap nabi akan menyegerakan doanya. Karena apa? Ada jaminan doanya itu mustajabah.
Wa inni istaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya aku menyembunyikan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Sekali lagi di sini dikatakan wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku dikatakan ihtaba'tu, yang sering diterjemahkan dengan menyembunyikan, dakwati doaku, syafa'atan sebagai syafaat li ummati bagi umatku yaumal qiyamah pada hari kiamat. Fahiya nailatun insyaallahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'ah. Dan insya Allah syafaatku akan mencakup orang yang mati dari kalangan umatku yang tidak syirik, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi syaratnya tidak syirik. Jadi siapapun umat Muhammad yang meninggal tanpa syirik, insya Allah akan mendapatkan syafaat. Syafaat itu nanti akan datang, didapatkan oleh orang di kalangan umat Muhammad SAW sebagai doa yang akan dikabulkan oleh Allah, tapi dengan syarat tidak syirik. Jadi orang-orang musyrik itu tidak akan pernah bisa berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah, yang oleh Rasulullah memang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau Rasulullah SAW juga pernah bersabda, bagaimana yang dinyatakan oleh Abu Hurairah, likulli nabiyyin da'watun yad'u biha. Setiap nabi memiliki atau punya doa yang telah dikabulkan. Wa uridu an ahtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Sedang aku ingin menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di akhirat nanti. Jadi Rasulullah menunda untuk mendoakan umatnya sampai nanti di hari kiamat sebagai syafaat. Nah, kata syafaat itu seringkali diartikan dengan pengertian yang berbeda-beda. Nah, apa sebenarnya arti syafaat itu? Nah, kalau kita rujuk dari pengertian bahasa, syafaat itu berasal dari kata asy-syafa'. Asy-syafa' itu bisa diartikan sesuatu yang bersifat ganda, yang merupakan lawan kata dari al-witru, sesuatu yang bersifat tunggal, yaitu menjadikan sesuatu yang tunggal menjadi ganda. Seperti membagi satu menjadi dua, tiga menjadi empat, dan sebagainya. Nah, inilah pengertiannya secara kebahasaan. Nah, di dalam pengertian terminologis, syafaat itu berarti menjadi penengah bagi orang lain dengan memberikan manfaat kepadanya atau menolak madharat. Yaitu memberi syafaat berarti memberikan manfaat kepada orang itu atau menolak kemadharatan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya beri syafaat, itu maksudnya saya akan memberikan manfaat pada Anda dan akan mencoba untuk menghindarkan Anda dari madharat. Nah, kata syafaat ini yang kemudian menjadi perbincangan karena terkait dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, para ulama menurut apa yang saya baca menyatakan bahwa syafaat itu terdiri dari dua macam. Pertama, yang dikatakan syafaat yang didasarkan pada dalil yang kuat dan sahih, yaitu yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dijelaskan oleh Rasulullah. Dan syafaat ini tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang bertauhid dan berikhlas dan betul-betul beramal dengan secara ikhlas, punya keikhlasan di dalam beramal, punya sikap tauhid dan ikhlas dalam beramal. Karena apa? Semua amal perbuatannya itu hanya ditujukan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ini sudah punya sikap tauhid yang benar, maka tentu saja kita akan menjadi orang yang ikhlas di dalam beramal, dan amalan kita itu akan diterima oleh Allah karena ikhlasan kita, karena semua amal perbuatan kita hanya kita tujukan dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa Abu Hurairah itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah,
man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling beruntung dengan syafaatmu pada hari kiamat? Jadi Rasulullah ditanya oleh Abu Hurairah tentang siapa orang yang pada saatnya akan beruntung menjadi orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Faqala, Rasulullah Nabi Muhammad SAW menjawab, laqad dhanantu ya Aba Hurairah an la yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadithi as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsih. Nah, disinilah kemudian ketika Abu Hurairah bertanya, Nabi menjawab, ya Abu Hurairah, saya sudah beranggapan, berasumsi bahwa tidak seorang pun lebih dulu menanyakan masalah ini kepadaku daripada dirimu. Artinya prediksi Rasulullah, Abu Hurairah pasti akan bertanya lebih dahulu. Dikarenakan kulihat semangatmu untuk mencari hadis, manusia yang paling beruntung dengan syafaatku pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tulus ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam. Dengan ketulusan hati dari lubuk hatinya. Jadi ucapan la ilaha illallah itu diucapkan dengan ketulusan hati, dan karena ketulusan hatinya itu tentu saja kemudian akan menghadirkan cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak yang lurus, dan pada saatnya orang itu dengan ikhlas akan beramal karena Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah syafaat yang seperti ini punya 3 syarat. Yang pertama, Allah meridhoi orang yang memberi syafaat. Yang kedua, Allah meridhoi orang yang diberi syafaat. Yang ketiga, Allah mengizinkan pemberi syafaat untuk memberi syafaat. Nah, sekali lagi, Allah ridho terhadap siapa? Orang yang memberi syafaat. Nah, tentu saja Allah akan ridho pada Rasulullah SAW karena Allah sudah memberikan jaminan pada Rasulullah SAW untuk mendoakan kepada orang-orang yang diharapkan akan mendapatkan syafaat itu. Dan Allah meridai orang yang diberi syafaat. Artinya orang yang didoakan itu adalah orang yang diridai karena memang pantas mendapatkan syafaat. Yang ketiga, Allah mengizinkan pemberi syafaat untuk memberi syafaat. Artinya apa? Allah mengizinkan Rasulullah mendoakan orang yang diberi syafaat itu untuk didoakan seperti doa yang diucapkan Nabi dengan doa apapun agar orang itu mendapatkan syafaat. Artinya apa? Allah mengizinkan pemberi syafaat untuk mendoakan orang yang memang layak untuk diberi syafaat. Pada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah memang betul-betul ingin memberikan yang terbaik kepada Muhammad, Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan umatnya dengan syafaat yang memang pada saatnya diperlukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Nah, syarat-syarat itu secara besar, secara umum, secara universal bahkan dikatakan telah dijelaskan Allah di dalam firman-Nya yang terdapat di dalam surat An-Najm ayat 26. Misalnya dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kam mim malikin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoi olehnya. Allah juga berfirman misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang dikenal dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak pernah mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi, tiada yang dapat beri syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Lagi ada penekanan di sini,
tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Artinya siapapun tidak akan bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki olehnya. Kursi, ya, kata kursi ini memang ditafsirkan oleh ulama dengan berbagai tafsir. Kemudian saya coba untuk saya simpul kursi di dalam ayat ini oleh sebagian mufassirin, sebagian dari tafsir diartikan dengan ilmu Allah, dan ada pula yang mengartikan dengan kekuasaan Allah. Ilmu dan kekuasaan Allah. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Di samping itu ada firman Allah yang lain, yaitu pada surah Taha ayat 109 dinyatakan di dalam ayat itu, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahur rahmanu wa radiya lahu qaula. Pada hari itu tidak berguna syafaat. Jadi syafaat di sini saya telusuri di dalam kitab tafsir, saya simpulkan yaitu upaya perantaraan, usaha perantaraan dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan suatu madarat bagi orang lain. Nah, syafaat yang tidak diterima oleh Allah adalah syafaat bagi orang-orang kafir. Nah, dikatakan kecuali syafaat yang oleh Allah, yang Allah Maha Pemurah telah memberikan izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya. Artinya apa? Semua bergantung pada izin Allah. Kemudian di dalam firman-Nya yang lain pada surah Al-Anbiya ayat 28 dikatakan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, artinya malaikat di sini dalam tafsir dikatakan begitu, dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat. Jadi mereka tidak memberi syafaat. Dan inilah yang kemudian saya renungkan. Tidak ada orang yang bisa beri syafaat melainkan kepada orang yang diridhai oleh Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Jadi siapapun tidak bisa beri syafaat kepada siapapun kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ridho Allah. Nah, agar syafaat seorang itu diterima harus dipenuhi minimal 3 syarat itu, yaitu pada saatnya memang Allah ridho terhadap orang yang beri syafaat, yang kedua Allah ridho terhadap orang yang diberi syafaat, dan Allah mengizinkan beri syafaat untuk beri syafaat kepada orang itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, kalau kita itu ingin agar syafaat itu diterima, agar syafaat yang kita harapkan diterima, maka ketika prasyarat itu harus kita penuhi. Allah ridho terhadap Rasulullah, ya. Allah ridho terhadap diri kita untuk diberi syafaat, ya. Dan Allah ridho ketika Rasulullah mendoakan diri kita. Jadilah diri kita yang memang punya kemampuan untuk bertauhid, kemampuan kuat untuk ikhlas kepada Allah ketika beramal, sehingga pada saatnya kita bisa berharap mendapatkan syafaat dari Allah melalui doa dari Rasulullah SAW. Nah, syafaat ini memang bisa dibagi menjadi 2 macam, yang bersifat umum atau makna umum, yaitu Allah mengizinkan kepada salah seorang dari hamba-hamba Allah yang soleh untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang diperkenankan untuk diberi syafaat. Nah, syafaat ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain itu tidak dijelaskan di sini. Jadi dikatakan syafaat umum itu artinya syafaat yang diizinkan Allah untuk diberikan kepada salah seorang dari hamba Allah yang soleh untuk memberikan syafaat kepada orang yang diberi perkenan Allah untuk diberi syafaat. Nah, di dalam penjelasan dari para ulama, siapa ya? Tentu saja yang pertama Nabi Muhammad SAW, para nabi yang lain, orang-orang yang jujur, yang disebut siddiqun, para syuhada dan orang-orang saleh yang lain. Mereka itu memberi syafaat kepada penghuni neraka dan dari kalangan orang-orang yang beriman yang berbuat maksiat agar mereka keluar dari neraka. Artinya apa? Doa-doa mereka bisa saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada syafaat khusus, yaitu syafaat yang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah dan merupakan syafaat terbesar yang terjadi pada hari kiamat. Syafaat yang besar dan terbesar pada hari kiamat. Dan disahkan pada saat manusia dirundung kesedihan dan bencana yang tidak kuat bagi mereka untuk mereka tahan, mereka meminta kepada orang yang tertentu diberi wewenang oleh Allah
untuk memberi syafaat, mereka pergi kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Isa. Tapi mereka semua tidak bisa memberi. Ini di dalam tafsir dikatakan begitu. Tapi mereka semua tidak bisa memberikan syafaat. Jadi semua Nabi tidak. Hingga mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau berdiri dan memintakan syafaat kepada Allah agar menyelamatkan hamba-hambanya dari azab yang besar ini. Kemudian Allah pun memenuhi permohonan itu dan menerima permohonan syafaatnya. Ini termasuk kedudukan terpuji yang dijadikan Allah pada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, di antara syafaat khusus yang diberikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah syafaatnya kepada penghuni surga agar mereka segera masuk surga. Karena penghuni surga ketika melewati jembatan yang kita kenal dengan Shiratal Mustaqim, mereka diberhentikan di tengah jembatan yang ada di antara surga dan neraka. Hati sebagian mereka bertanya-tanya dengan sebagian lain, hingga akhirnya mereka bersih dari dosa, kemudian mereka baru diizinkan masuk surga. Dan pintu surga itu bisa terbuka dengan cepat, dengan segera karena syafaat dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, syafaat yang batil. Kalau tadi yang pertama itu kita bicara syafaat yang benar, yang didasarkan pada yang kuat. Ya, ada syafaat yang sekarang ini dikatakan sebagai syafaat yang batil, syafaat yang salah, syafaat yang tidak berdasarkan pada dalil yang kuat. Nah, ini yang selalu saya sampaikan. Syafaat yang batil itu adalah syafaat yang tidak berguna bagi pemiliknya, yaitu anggapan orang-orang musyrik bahwa Tuhan-Tuhan mereka dapat memintakan syafaat kepada Allah. Syafaat semacam ini tidak bermanfaat bagi mereka, seperti yang difirmankan Allah misalnya pada surah Al-Muttathir ayat 48, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Nah, yang demikian itu karena Allah tidak ridho pada orang-orang musyrik, karena mereka berbuat syirik. Yang dilakukan orang-orang musyrik itu tidak mungkin akan memberikan dampak positif bagi mereka, dan tidak mungkin Allah memberi izin kepada orang-orang yang di Tenggara akan memberikan syafaat untuk memberikan syafaat kepada orang-orang musyrik. Allah tidak mungkin memberikan izin kepada para pemberi syafaat untuk memberikan syafaat kepada orang-orang musyrik itu, karena tidak ada syafaat kecuali bagi orang-orang yang bersikap tauhid, yang ikhlas beramal karena Allah, yang kemudian Allah ridho untuk diberi syafaat. Dan pada saatnya Allah tidak meridhai hamba-hamba yang bersikap kufur dan tidak senang kepada orang-orang yang suka berbuat kerusakan di muka bumi, apalagi ketika kita bicara tentang syirik. Orang-orang musyrik tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari siapapun. Oleh karena itu, harapan orang-orang musyrik untuk mendapatkan syafaat itu tidak mungkin, apalagi berharap pada Tuhan-Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan, sehingga mereka dikatakan orang-orang yang pada saatnya tidak akan mungkin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syafaat yang batil, yang tidak punya makna bagi pemiliknya, yaitu anggapan orang musyrik bahwa Tuhan mereka akan dapat memintakan syafaat kepada Allah. Nah, termasuk ketika orang sudah terjebak pada penuhanan terhadap hawa nafsu. Nah, itulah yang disebut syirik, yang pada saatnya memang orang tidak sadar. Sehingga Allah bertanya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Inilah yang selalu saya sampaikan. Banyak orang yang bertuhan pada hawa nafsunya. Nah, ketergantungan orang-orang musyrik pada tuhan-tuhan mereka yang mereka sembah itu dinyatakan Allah di dalam surah Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallahi qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Di sini dikatakan mereka menyembah selain Allah, yaitu apa yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, dulu di zaman Rasulullah ada berhala-berhala disembah dan dianggap akan beri syafaat kepada mereka. Nah, sekarang berhalanya lebih daripada berhala yang terdapat pada tempat-tempat di mana ketika Rasulullah berdakwah. Dan berhala yang paling besar adalah hawa nafsu. Dan pada saatnya hawa nafsu itu kemudian mengarahkan orang untuk memberhalakan apapun, termasuk berhala kekuasaan dan berhala duit, berhala uang. Kadang
uang dan kekuasaan dicari sedemikian rupa, dan karena orang mencari kekuasaan dan uang, maka Allah pun terlupakan dan dilupakan. Nah, ini sikap syirik yang luar biasa. Nah, orang-orang musyrik itu seperti yang saya sampaikan, yaitu penyembah berhala-berhala yang bermacam-macam, itu tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari siapapun, dan dia tidak akan pernah punya harapan untuk mendapat syafaat karena Allah tidak akan ridhoi. Itulah kebodohan yang seringkali membuat orang itu lupa bahwa syafaat itu hak mutlak dari Allah untuk diberikan kepada siapapun yang dikehendaki melalui doa orang-orang soleh, para nabi, utamanya kalau kita bicara syafaat secara khusus, yaitu doa yang disampaikan, yang diucapkan, diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendoakan umatnya untuk mendapatkan maghfirah dari Allah dan rahmatnya, sehingga orang-orang yang berdosa diampuni sehingga tidak masuk neraka, dan orang-orang yang akan masuk surga segera mendapatkan surga yang mereka dambakan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi simpulan pentingnya, jangan pernah percaya bahwa yang penting besok dapat syafaat dari Rasulullah. Ketika kita berharap syafaat dari Allah melalui Rasulullah, jadilah orang yang bersikap tauhid, dan mari kita beramal dengan ikhlas karena Allah. Jauhkan pemberhalaan kita terhadap apapun yang membuat kita terjebak dalam syirik. Pemberhalaan terhadap apapun, iya, tidak hanya berhala-berhala dalam bentuk arca yang dulu pernah disembah oleh orang-orang jahiliyah, tapi juga berhala-berhala yang lain yang berwujud menjadi sesuatu yang berbeda-beda karena dorongan hawa nafsu, termasuk berhala yang sampai saat ini masih menjadi berhala, yaitu duit, uang, harta, dan juga kekuasaan. Atas nama kekuasaan dan harta, maka orang berbuat apapun semuanya sendiri sehingga Allah dilupakan, dan pada saatnya Allah tidak ridho terhadap orang-orang seperti itu, dan pada saatnya orang-orang seperti itu tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari Allah melalui doa Rasulullah SAW. Rasulullah tentu saja tidak akan mendoakan kepada orang-orang yang seperti itu. Kalaupun Rasulullah mendoakan, Allah tidak akan pernah mengijabahi doanya, tidak akan mengabulkan doanya, karena Allah tidak ridho terhadap orang yang dimintakan oleh Rasulullah untuk mendapatkan syafaat. Karena syafaat itu akan hanya hadir kepada seseorang karena Allah ridho terhadap orang yang mendoakan, yaitu Rasulullah. Yang kedua, orang yang diberi syafaat itu akan diberi syafaat karena doa dari Rasulullah, karena orang itu memang atas diberi syafaat dengan doa Rasulullah, dan Allah ridho terhadap doanya Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang diberi kewenangan Allah untuk mendoakan orang yang dimintakan syafaat oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kajian saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.